Haleluya, shalom saudara yang terkasih untuk Yesus Kristus. Kembali bersama saya Budiono Simbolon. Nah saudara, pada video sebelumnya saya bahas tentang apakah seorang yang murtad itu masih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kenapa pertanyaan ini menjadi sangat serius bagi saya sendiri saudara? Karena di masa-masa sekarang banyak orang yang beranggapan bahwa hidup itu hanyalah tentang waktu dan kesempatan. Semisal hari ini dia berjalan di jalan yang A, besok dia di jalan yang B, besok dia memilih dan pergi ke jalan yang C, tapi mungkin dia merasa oh ini tidak jalan yang benar, lalu dia kembali ke jalan yang A. Kalau dia punya kesempatan itu, dia berpikir oh berarti Tuhan kasih saya untuk balik. Atau mungkin berpikir hidup itu memang tentang jalani hari ini, percaya saja, untuk mati itu bukan urusan kita. Ya kan? Untuk tentang surga dan neraka bukan urusan kita. Tapi saudara, apa yang saya bahas pada video sebelumnya, firman Tuhan mencatat seperti ini. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Tuhan mengizinkannya, dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Nah ini nih yang saya tekankan kepada saudara, sahabat saya dimanapun berada. Firman Tuhan jelas katakan, yang sudah merasakan yang baik, yang sudah merasakan yang enak di dalam Tuhan, yang sudah merasakan yang manis dalam melayani Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan yang murtad lagi. Pertanyaannya minggu lalu saudara, layakkah mereka di hadapan Tuhan? Sering sekali kita cari alasan, loh itu kan bukan urusan kita Pak. Gimana dengan bangsa Israel yang sering sekali berubah setia terhadap Tuhan? Mereka menyembah kepada ilah-ilah, mereka beribadah kepada Baal-Baal yang ada di Babel dan segalanya. Bagaimana dengan bangsa itu? Loh saudara, jangan bandingkan hidup saudara dengan bangsa Israel, amin. Saudara, jangan posisikan selalu hidupmu sebagai orang Israel. Kalau engkau mau jadi orang Israel betulan, gak sanggup. Begitu banyak aturan Taurat demi Taurat yang harus mereka lakukan, saudara. Sehingga tidak heran orang berpikir seseorang itu hanya akan diselamatkan kalau dia sempurna melakukan hukum Taurat. Tapi saudara, zaman bangsa Israel, yaitu yang hidup pada masa Bapa, ya kan? Lalu masa di mana ada masa anak, yaitu Bapa yang datang ke dalam dunia, ya, yaitu Yesus Kristus, saudara. Dan kemudian Yesus mati dan naik ke surga. Lalu dia hadir, yaitu Roh Kudus yang kita hidup di zaman sekarang. Makanya firman Tuhan mencatat, namun yang murtad lagi, saudara. Saya coba perhatikan dalam firman Tuhan. Kata murtad dalam bahasa aslinya itu diambil dari kata parabesontas, saudara. Parabesontas ini adalah tindakan yang dengan sengaja keluar meninggalkan. Sengaja meninggalkan, saudara. Makanya saya katakan tidak semua orang yang tiba-tiba hari ini contohnya Kristen, besok dia pindah ke agama yang lain, boleh dikatakan murtad? Tidak. Atau orang yang hari ini di gereja A, besok ke gereja C, itu orang yang murtad? Bukan, saudara. Tapi justru orang yang murtad adalah orang yang tahu, orang yang pernah tinggal diam, orang yang pernah merasakan, tapi sengaja keluar, saudara. Sengaja memberontak. Ini orang yang murtad. Nah saudara, berkenankah mereka di hadapan Tuhan? Kalau Anda orang yang pernah berontak atau murtad dari jalannya Tuhan, berkenankah Anda di hadapan Tuhan? Mari tanyakan hati kita masing-masing. Saya percaya setiap kita memang hidup karena kesempatan yang Tuhan berikan, karena anugerah Tuhan,
Karena waktu yang Tuhan berikan, oh Tuhan kasih aku waktu untuk berubah. Oh Tuhan kasih aku kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi apakah setiap orang punya kesempatan itu? Enggak, saudara. Enggak semua. Nah, firman Tuhan katakan, justru orang yang murtad itu, saudara, adalah orang yang menyalibkan Kristus, yang menyalibkan anak Tuhan kedua kalinya hanya untuk dirinya. Artinya dia sedang mempermalukan pengorbanan Tuhan, saudara. Dia sedang menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Ya, tidak heran kalau hari ini berdosa, besok berdosa. Pengampunan itu sempurna, saudara, dan harus terus berjalan setiap hari. Tapi murtad adalah dengan sengaja keluar dari rencananya Tuhan, sengaja melawan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan, saudara, mengingatkan kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, jangan murtad. Amin. Jangan murtad. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan ganti Tuhanmu. Saya bilang, jangan ganti Tuhan. Mau demi pekerjaan kah itu, mau demi jodohmu kah itu, jangan ganti Tuhan. Mau demi jabatan kah itu, jangan ganti Tuhanmu, saudara. Kalau jenis kelamin bisa diganti, tapi Tuhan jangan saudara ganti. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Sekali ikut Yesus, tetaplah ikut Yesus. Tidak peduli bagaimana susahnya, tidak peduli bagaimana berkatnya, tidak peduli bagaimana sukacitanya, tetap ikut Yesus. Ini yang Tuhan mau. Kalau engkau ikut aku, firman Tuhan katakan apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Gak gampang, saudara. Jadi orang Kristen itu gak gampang. Gak gampang untuk cerita, untuk kenalan kepada orang lain. Oh, saya pengikut Yesus, gak gampang. Gitu ditanya agamamu apa, kita mulai berat hati untuk jawab, saudara. Kenapa? Untuk bersaksi jadi anak Tuhan gak gampang. Nyanyinya aja yang gampang, aku anak raja, ya kan? Nah, saudara, kenapa sering orang murtad? Kenapa orang murtad? Saya katakan, saudara, karena sering sekali orang beralasan, aku menemukan sesuatu di jalan yang lain. Aku seperti menemukan titik terang pada jalan yang lain. Saya mau katakan, Yesuslah terang yang sesungguhnya. Gak ada yang lain, saudara. Gak ada. Yesuslah terang yang sesungguhnya. Yesuslah jalan yang sesungguhnya. Yesuslah air hidup yang sesungguhnya. Yesuslah roti hidup yang sesungguhnya. Gak ada yang lain. Gak ada alasan yang untuk murtad, saudara. Kenapa orang mau murtad? Karena dia ingin menyamakan Yesus dengan yang lain. Ingin menyamakan Yesus dengan yang lain. Gak boleh disama-samakan. Beda, saudara. Nah, satu kali bangsa Israel ketika mereka ingin dijajah kembali oleh Asyur, saudara. Lalu Nabi Yesaya ingatkan mereka. Saudara, peristiwa ini ditulis sejak pada abad ke-8 sebelum Masehi. Sudah mendekati kelahiran Yesus, saudara. Tapi mereka harus alami pemulihan dulu. Dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan seperti ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat yang kelima, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Ini firman Tuhan, ini tegurannya keras sekali, saudara. Ini pukulannya sakit sekali sebenarnya. Untuk kita yang sudah pernah mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Yesaya ingatkan kepada bangsa Israel, sampai masa tuamu aku tetap dia, aku tetap Tuhan, yang sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku melakukannya dan menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dan ayat kelima, lalu kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapa kamu mau bandingkan aku? Kepada siapa kamu mau umpamakan aku sehingga kami sama?
Hari ini saya mau katakan kepada saudaraku, sahabat dimanapun berada mendengarkan renungan ini, tidak satu pribadi pun, tidak satu oknum pun, tidak satu benda pun, tidak satu tempat pun yang bisa disamakan dengan Yesus yang luar biasa itu. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang bisa disamakan. Tapi memang hati kita sering sekali seolah-olah menemukan jalan dan berpikir, oh ini sama dengan Yesus yang di Alkitab. Ya kan? Melihat mukjizat, oh dia kok melakukan hal yang sama dengan apa yang Yesus. Loh ini sepertinya jalan yang benar. Enggak, firman Tuhan bilang enggak ada yang sama. Tapi pikiran kita yang sering ingin mencari hal yang bisa kita samakan dengan Tuhan Yesus, saudara. Peristiwa yang sama, saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-32 mulai ayat yang pertama. Kalau saudara baca nanti kebenaran firman Tuhan, bangsa itu berkata ketika Musa berjumpa dengan Tuhan untuk menerima loh batu itu, saudara, mereka menunggu di bawah karena saking lamanya Musa bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel katakan kepada Harun, Harun, mari buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bayangin, saudara, bangsa yang sudah melihat tulah-tulah yang luar biasa, bangsa yang melihat bagaimana laut itu dibelah oleh Tuhan, bangsa yang melihat bagaimana tiang awan dan tiang api itu. Tapi satu kali mereka bilang, Harun, buat sama kami ilah. Harun, buat sama kami Tuhan yang boleh kami lihat. Lalu Harun membentuk anak lembu emas itu, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan tadi katakan dalam Ibrani, tapi kamu jangan murtad, saudara, dari kata parapesontas yang sengaja keluar dari rencana Tuhan, yang sudah tahu tapi berontak kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang murtad lagi, orang yang sudah murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, lalu ketika murtad memperbarui diri lagi dalam pertobatan dengan menyalibkan kembali putra Elohim ganti diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya nggak katakan, saudara, orang yang murtad langsung masuk neraka. Tapi saya mau sampaikan kepada saudaraku, sahabatku, apakah engkau punya kesempatan itu? Apakah engkau masih dapat kasih karunia Tuhan itu ketika engkau keluar daripada Tuhan? Mungkin engkau nggak punya itu. Tapi mau saya sampaikan adalah, kalau engkau sudah ada di dalam jalannya Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau engkau sudah melayani Tuhan sampai hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau engkau harus tertolak, ditinggalkan oleh orang-orang terdekatmu karena nama Tuhan, saya mau katakan itu hanya sesaat. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Pesan saya kepada orang-orang yang sudah pernah murtad, hiduplah dengan gaya hidupmu yang baru sekarang. Ya kan? Orang yang sudah masuk pengikut Yesus, saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang mengikut Yesus hari ini. Jangan banding-bandingkan hidup di dalam Yesus dengan hidup di luar Yesus, saudara. Kalau dulu engkau hidup di luar Yesus, sekarang kau masuk ke dalam jalannya Tuhan. Cukuplah hidup di dalam jalannya Tuhan. Pelajarilah Alkitab kita dengan betul. Tidak usah banding-bandingkan Alkitab kita dengan Alkitab yang lain. Demikian juga orang yang tadinya pengikut Yesus, tapi hari ini sudah keluar dari jalannya Yesus itu. Saya mau katakan, hiduplah di jalanmu yang baru. Saudara, fokuslah ya. Jangan saudara sudah pindah tapi nggak bisa move on, saudara. Kalau udah pindahlah. Kecuali engkau menemukan kasih karunia itu dan Allah Tuhan itu kembali mengasihi engkau dan memberikan kesempatan untuk berubah. Tapi saya mau katakan, tidak ada perbuatan jahat yang tidak ada konsekuensinya. Harus ada sesuatu yang harus kita bayar. Tapi jangan berulang-ulang kali menyalibkan anak domba itu yang hanya untuk mempermalukannya di depan umum. Saudara, iblis kalau tidak buat engkau menjadi pribadi yang jahat, maka dia akan buat engkau menjadi pribadi yang merasa paling baik, saudara. Tapi merasa paling baik.
Oleh karena itu saudara, tetaplah kuat, bertahanlah dalam jalannya Tuhan, layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.